Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan belajar kembali meskipun secara virtual, secara online, secara jarak jauh. Pelajaran pertama dalam pembahasan kita ini adalah tentang dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memulai dakwahnya ketika umat di kota Mekah pada saat itu mengalami kemunduran moral, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul selalu berkhalwat ke sebuah gua di kota Mekah. Nama guanya Gua Hiro. Menjelang maghrib baru beliau pulang kembali ke rumahnya. Merenung, menyepi, menyendiri di dalam sebuah gua di pinggir kota Mekah. Pas pada tanggal 17 Ramadan tahun 661 Masehi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seseorang yang berpakaian serba putih, sorbannya putih, bajunya putih, dan orangnya tinggi tegak. Kemudian memeluk Nabi Muhammad pada saat itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kaget. Siapa gerangan yang memeluknya ini? Ini peristiwanya terjadi pada saat Nabi Muhammad berkhalwat di Gua Hiro. Ternyata orang itu, karena dia berbentuk seperti manusia, maka kita sebut orang, mengatakan Iqra. Nabi Muhammad nggak tahu apa yang mesti dibaca. Ma'ana biqari. Apa yang mesti dibaca? Aku tidak tahu. 3 kali orang itu mengatakan Iqra, dan jawaban Nabi Muhammad SAW sama. Ma'ana biqari. Apa yang dapat saya baca? Apa yang mau saya baca? Pada kesempatan itulah orang tersebut membaca 1-5 ayat surah Al-Alaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Inilah surah yang pertama diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya yang barusan memeluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, setelah kejadian ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bergegas pulang. Kemudian menceritakan peristiwa tersebut pada istrinya Khadijah pada saat itu. Khadijah kemudian mengajak Nabi Muhammad SAW menemui sepupunya yang ahli kitab yang bernama Waraqah bin Naufal. Dalam pertemuan itu, Waraqah bin Naufal mengatakan bahwa Muhammad inilah seperti yang ada di dalam kitab-kitab yang pernah dia baca, adalah utusan Allah. Muhammad atau Ahmad itu adalah utusan Allah. Setelah mendapatkan nasihat ini, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berharap menerima perintah berikutnya dari Allah Subhanahu Wa Taala tentang wahyu berikutnya. Dan ini agak cukup lama, maka datanglah malaikat Jibril kembali
menyampaikan surah berikutnya, yaitu surah Al-Mudatsir ayat 1-7. Nanti dilihat, dicek surah Al-Mudatsir ayat 1-7. Intinya adalah memerintahkan bahwa Nabi Muhammad harus berdakwah kepada manusia. Berdakwah secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW supaya tidak terjadi kegaduhan, karena di Mekah itu agamanya berbeda dengan agama yang akan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apa yang diajarkan? Yang pertama adalah akhlak. Makanya dalam sebuah hadis disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW sendiri, yaitu innama buistu liutammima makarimal akhlak. Innama, sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak pada saat itu sudah ada. Dari nabi-nabi sebelumnya sudah ada akhlak. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, akhlak sudah ada. Tetapi Rasulullah Muhammad SAW, Nabi kita, Nabi mulia yang terakhir, adalah menyempurnakan akhlak itu. Dakwah ini adalah dakwah yang Nabi Muhammad SAW ajarkan kepada keluarga terdekatnya, dari istrinya, kemudian sepupunya, sahabat-sahabatnya. Maka di sini ada beberapa orang yang antara lain namanya Khadijah, istri beliau sendiri, kemudian sepupunya Ali bin Abi Thalib, sepupu beliau, kemudian ada anak angkatnya yang tadi budak, seorang budak yang masuk Islam, diislamkan oleh Rasulullah, yang bernama Zaid bin Haritsah. Ini adalah orang-orang yang pertama sekali memeluk ajaran Islam. Kemudian beliau mendakwahkan ajaran Islam ini kepada sahabat-sahabat terdekatnya, antara lain Zubair bin Awam, Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, dan Abdurrahman bin Auf. Mereka inilah kemudian yang menjadi pelopor penyiar agama Islam. Tapi sebelum ini ada sahabat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lebih tua setahun daripada beliau, karena ini adalah sahabat karibnya dari masa kecil. Nabi Muhammad terpaut 1 tahun dengan beliau, lebih tua. Nabi Muhammad lebih tua setahun dari beliau. Beliau adalah Abu Quhafah. Abu Quhafah kemudian dikenal dengan sebutan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah sahabat yang pertama kali masuk Islam, karena Nabi Muhammad selalu dipercaya oleh beliau, dan Abu Bakar ini benar-benar mempercayai dengan sungguh-sungguh perkataan Rasulullah SAW yang tidak pernah berbohong. Orang-orang seperti inilah yang dinamakan as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang mula-mula masuk Islam. Ada juga di antara yang lain, ada namanya Bilal bin Rabah, Abu Ubaidah bin Jarrah, Salmah bin Abdil As'ad al-Makhzumi, Arqam bin Abi Arqam, dan inilah rumah orang inilah, Arqam bin Abi Arqam inilah yang ditempati oleh Rasulullah untuk mengajarkan ajaran Islam pada saat itu. Kemudian ada Utsman bin Maz'un, ada Ubaidillah bin Haris, Fatimah binti Khattab atau saudara Umar bin Khattab. Pada saat itu Umar bin Khattab belum masuk Islam. Kemudian ada lagi Habib bin Al-Ard dan Abdullah bin Mas'ud. Inilah sahabat-sahabat Nabi yang diberi julukan As-Sabiqunal Awwalun, atau dengan artian orang-orang yang pertama masuk ke dalam agama Islam.
dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, intinya dakwah sembunyi-sembunyi ini dilakukan oleh Nabi Muhammad selama kurang lebih 3 tahun. Beliau tidak pernah berputus asa, meskipun pada saat itu orang-orang kafir Quraisy tidak senang dan selalu menghambat ajaran-ajaran beliau. Sementara itu dulu yang kita pelajari. Lain kali kita akan sambung kembali pada halaman berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.